Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel YouTube Ceria, channel yang sederhana tapi memberikan banyak makna untuk kita semua. Dan kali ini aku akan kembali dengan kasus yang menarik ya guys. Kalau nggak menarik, nggak akan aku angkat. Iya, sudah lama banget aku nggak ngomong di depan kamera dan mengangkat kasus kriminal. Dan kali ini tentunya aku akan mengangkat kembali kasus kriminal yang sedang hangat dibicarakan di sosial media akhir-akhir ini. Dan berita ini cukup viral di Facebook, juga Twitter, dan banyak juga respon dari netizen yang menganggap bahwa polisi itu cuma baik di depan sosial media doang. Dan pada kenyataannya, kinerja mereka tidak seperti yang diharapkan oleh warga negara di Indonesia. Ya, kasus ini akan membuat kalian berpikir kembali bahwa jika kalian menjadi saksi suatu kasus tertentu, kalian juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Seperti yang dialami oleh seorang warga di Sumatera Utara yang bernama Pak Sarpan ini. Kenapa? Karena saat dia menjadi saksi sebuah kasus pembunuhan, dia malah jadi tersangka juga, yang akhirnya dia sendiri yang menjadi korban kebiadaban polisi tersebut sehingga dia menjadi babak belur. So, ini dia cerita lengkap dari kuli bangunan yang digebukin polisi di Sumatera Utara setelah yang satu ini. Jadi seperti biasa, aku akan membacakan berita, menganalisis beritanya, dan juga aku memilih 10 komentar terbaik netizen menurut aku dari Facebook dan Twitter yang sekiranya adalah komentar bijak untuk mengkritisi kinerja polisi yang ada di Indonesia. Jadi di sini adalah murni dari berita dan juga analisis komentar netizen. Tidak ada asumsi dari aku sama sekali. Jadi aku hanya membacakan berita dan juga menyimpulkan kasus ini bagaimana makna ke depannya gitu ya. So, ini dia ceritanya. Seorang kuli bangunan digebukin polisi di sel tahanan Polsek Percut Setuan, Polres Deli Serdang, Sumatera Utara. Kuli bangunan itu bernama Sarpan yang berumur 57 tahun. Sarpan, warga Jalan Sidomulyo Pasar 9, Dusun 13, Desa Seirotan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau Sumut. Jadi itu alamat lengkapnya, alamat lengkap Pak Sarpan ini. Sarpan mengaku menjadi korban penyiksaan saat berada di sel tahanan. Dia ditangkap untuk menjadi saksi kasus pembunuhan, namun belakangan dipaksa mengakui membunuh dan mau menjadi tersangka. So, jadi awalnya dia ini seorang saksi, tapi entah kenapa dia dipukulin gitu, sehingga dia menjadi babak belur saat keluar dari sel tahanan tersebut gitu ya. Sarpan pun bisa bebas dan pulang ke rumah setelah kantor polsek didemo oleh warga. Tapi dia menderita luka memar di sekujur tubuh dan juga wajahnya. Saya menjadi korban keberingasan oleh oknum polisi di sel tahanan Polsek Percut Setuan, katanya. Sebab di sana dihujani pukulan bertubi-tubi. Padahal saya sudah mengatakan bahwa bukan pelaku dari pembunuhan itu. Namun tetap saja disiksa sampai sekujur tubuh dan wajah saya menjadi begini. Itu tadi cerita yang disampaikan oleh Bapak Sarpan ya, sambil menunjukkan bekas luka seperti dilansir berita dari Sinar Lampung. Saat disiksa, Sarpan dipaksa untuk mengakui bila dirinya adalah pelaku pembunuhan terhadap Dodi Somanto yang berumur 41 tahun. Padahal Sarpan adalah saksi dari pembunuhan tersebut. Untuk pelaku pembunuhan, yaitu berinisial A yang berumur 27 tahun ya, sudah ditangkap pasca kejadian oleh petugas Polsek Percut Setuan. Sarpan menjelaskan, kejadian penyiksaan itu yang dialaminya terjadi ketika dia diamankan untuk menjadi saksi pembunuhan pada Kamis 2 Juli kemarin. Saat ini di dalam sel tahanan, berikut kronologis bagaimana dia jadi dipukulin ya. Saat di dalam sel tahanan, saya disuruh ke kamar mandi untuk cuci kaki. Selanjutnya, kembali disuruh jongkok dengan diletakkan sebatang kayu di belakang lutut. Setelah itu, dari belakang ada beberapa orang menutup mata dan mulut saya. Kemudian langsung memukul di bagian dada dan perut, serta diinjak-injak oleh orang yang ada di dalam tahanan. Atas peristiwa itu, Sarpan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran tidak mengetahui maksud dirinya yang disiksa itu. Saya sudah seperti binatang, dibuat di dalam sel tahanan. Bahkan ironisnya, saat diinterogasi, oknum polisi menuding saya telah berselingkuh dengan pemilik rumah, dan ketahuan dengan Dodi Somanto itu. Dari itu mengira saya yang bunuh si korban, padahal tudingan itu tidaklah benar. Jadi polisi itu mengira bahwa dia ini berselingkuh dengan si istri dari Dodi Somanto.
ya, yang jadi korban pembunuhan itu. Padahal kenyataannya tidak begitu, guys. Tak berhenti sampai di situ, kata Sarpan. Dia bukan hanya diperlakukan seperti binatang dengan cara disiksa, tapi juga disetrum di dalam sel tahanan itu. Jadi bang, itu nampak biru, memar. Biru inilah. Itu akibat apa bang? Akibat pengumpulan apa lah? Pihak apa itu lah, tulisan itulah. Apa saja bang yang memar di badan? Ini. Buka baju aja boleh ya? Dengar bang, tunjukkan aja, sebutkan aja. Bukan. Dada depan sebelah kiri nih ya. Sebelah kiri, punggung ini sebelah kiri. Itu hari keberapa pak? Dapat Hari berapa nggak tahu, udah lupa cuma ini. Depan nih. kabar dilaban juga ya pak? Hah? Mata ditutup ya? Ada mata di depan ada. Malam itu, Malam. Kan dimasukkan ke dalam sel tahanan sementara malam hari juga. Pak, ada perintah disuruh apa, Pak? Ada perintah disuruh apa sama yang menghajar ini? Mengajar nih. Yang di apa yang di sel. Ya. Ya, nah yang itu aja sabuk bunuhnya. Anjar tendang awak. Asal ajar tendang. Enggak katanya. Bapak ini katanya selingkuh ini sama mamanya si Anjar, makanya si Anjar apa bapak nganu tekan si bapak itu katanya kan. Kita itu katanya. Pak, bapak selama ini berprofesi selain RT tukang bangunan juga gitu. Iya memang bangun apa bagian batu lah. Tapi sehari-hari RT lah ya. Iya, ya RT ya bangunan. RT kan hanya sambil aja kalau ada warga apa malam hari RT. Nanti ada warga minta apa baru jadi apa? Minta bantuannya, minta ngurus KTP, kartu rumah tangga. Saya sangat menyesalkan tindakan dari oknum polisi tersebut yang seharusnya jadi pengayom masyarakat, malah melakukan penyiksaan seperti ini katanya. Padahal awalnya diamankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, namun hal tersebut berbanding terbalik. Ternyata sewaktu di dalam sel tahanan disiksa dan diintimidasi dengan disuruh mengaku jika telah membunuh si Dodi Sumanto. Sejumlah warga datang ke polsek meminta saya untuk dibebaskan. Hal itu dilakukan lantaran mendapat keterangan dari istrinya si Pak Sarpan ini yang melihat kondisi saya saat ada di sel tahanan yang sudah babak belur. Menanggapi hal itu, Kapolsek Percut Setuan Kompol Otniel Siahaan saat dikonfirmasi soal penyiksaan terhadap Sarpan, saksi kasus pembunuhan di Jalan Sudamulia tadi itu membantah katanya. Jadi saat ditanya Kapolseknya oleh beberapa warga, beberapa wartawan, itu dia malah membantah. Tidak benar, terima kasih atas konfirmasinya. Cuma ada 6 kalimat yang tidak menjelaskan apa-apa selain membantah dari oknum-oknum itu telah memukulin si Bapak Sarpan tadi. Jawab Kompol Otniel Siahaan lewat pesan aplikasi WhatsApp. Untuk beritanya sendiri, berita utamanya hanya itu, karena setelah aku riset ke seluruh sumber di internet ya, beritanya pun semuanya sama dan memberitakan berita yang sama juga gitu. So itu dia dari berita utama yang bisa kita ketahui ya. Nah, di sini aku akan memberikan sebuah berita, bukan berita sih ini sebenarnya. Ini adalah komentar-komentar netizen yang sekiranya ini adalah komentar terbaik menurut aku dari sumber Facebook dan juga Twitter. Kita mulai dari komentar pertama ya. Ngapain percaya sama petugas? Karena di balik petugas terkadang ada oknum yang jahat dan ingin sekali mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Mending pelakunya dihakimi beramai-ramai. Mending pelakunya dihakimi aja beramai-ramai dengan hukum rimba. Gak usah dilaporkan ke polisi segala, cuma bikin ribet. Dari Raffi Ahmad ya. Kemudian next. Peristiwa seperti inilah yang kini mulai mengikis kepercayaan masyarakat terhadap petugas hukum yang berwenang. Well, menurut aku benar juga. Kemudian, komentar selanjutnya, kayak di film Jagoan, kadang mau lagi percaya dengan polisi karena kepolisian banyak disuap orang berduit. Ini bahasa Banjar ya, kalau ditranslate ke Indonesia yaitu kayak di film-film katanya. Banyak warga sekitar itu nggak percaya lagi dengan polisi karena polisi itu disuap katanya gitu. Komentar selanjutnya, makanya banyak orang berkata
Kalau tahu sesuatu itu diam saja daripada diri sendiri yang kena. Yang seperti ini masyarakat jadi takut. Maksudnya adalah kalau kita tahu suatu kebenaran gitu ya, itu mending kita diam daripada kita jadi saksi, terus kita yang jadi korban selanjutnya gitu. Next, temen gua boro-boro narkoba, ngerokok aja ogah, tapi pas lagi nongkrong di pinggir jalan, tahu-tahu ada polisi datang nangkap dia dan nunjukin ada sabu-sabu di kantong. Kalau kata om gua yang tentara itu, maksudnya omnya yang tentara itu ya, itu adalah trik untuk bisa naik pangkat di kepolisiannya. Asal nangkap orang padahal barang buktinya dia yang bawa. Jadi barang bukti yang bawa gitu ya. Terus orang yang nongkrong ini nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dituduh punya narkoba gitu aja gitu. Banyak kasus kok yang jadi kambing hitam. Belum rahasia publik kasus narkoba yang tukar kepala, atau kasus 365, residivis yang ditembak di kaki. Harusnya masyarakat merasa aman dengan hadirnya lembaga kepolisian. Boro-boro. Lihat polantas aja pada takut dan malas duluan. Udah bukan sekali, 2 kali yang seperti ini. Mulai dipaksa ngaku jadi pencuri, pembunuh, sampai pengedar narkoba. Segengsi itu ya untuk minta maaf ke khalayak publik. Kalau emang salah tangkap atau tak terbukti. Padahal kalau salah tangkap ya wajar karena emang manusia ya kan. Tapi jangan lupa introspeksi. Gue jadi takut. Bapak gue juga seorang kuli. Sekarang aparat korup mainannya luas banget ya. Petani, mahasiswa sekarang kuli. Jangan ngamuk kalau banyak orang yang hujat polisi. Wong kebanyakan aparatnya juga begini katanya. Sama kayak sepupu gue nih kemarin katanya. Disuruh ngaku punya narkoba. Padahal dia baru keluar rumah. Pas dites urin hasilnya negatif. Tuh polisi malu kali ya cabut satu-satu. Malah sepupu gue sampai disetun. Ngehem. Itu dia beberapa komentar netizen ya yang bisa aku simpulkan bahwa mereka ini susah percaya pada polisi. Kalau kalian nanya aku percaya sama polisi atau enggak ya, kalau masalah laporan polisi yang di sosial media, di berita itu aku percaya ya. Percaya karena itu berita yang valid. Dan tidak ada berita yang tidak valid itu masuk ke media. Dan meskipun media itu kurang dalam memberitakan, pasti ada media-media lain yang menguatkan fakta-fakta terhadap kasus yang ada di lapangan, kriminal, dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk kinerja polisi di lapangan yang sebenarnya di luar dari media, aku masih meragukan ya, karena tidak semua polisi menurut aku bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah, untuk menjadi saksi suatu kasus itu bukanlah hal yang mudah di zaman sekarang. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika berada di dalam kantor polisi itu sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Aku aja ke kantor polisi cuma mau ngelapor bahwa aku kehilangan dompet. Buat bikin surat laporan gitu, terus udah ngurus sendiri gitulah. Kalau aku ngelihat suatu kasus gitu ya, aku mending bahasnya lewat video. Karena apa? Karena menurut aku itu lebih aman daripada aku harus ke kantor polisi juga ya jadi saksi dan juga digebukin juga jadi seperti Bapak Sarpan ini jadi tersangka lagi ya kan. Malah aneh disuruh. Padahal nggak salah, tapi disuruh ngaku gitu, dipaksa ngaku. Aneh menurut aku gitu ya. Untuk kalian ya sebagai manusia, sebagai netizen, sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang nonton video ini, aku harap agar berhati-hati jika kalian melihat suatu kasus kriminal yang ada di lapangan. Entah apapun itu kasusnya, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, penipuan, segala macam ya. Karena kalau kalian menjadi saksi, itu harus hati-hati. Kalian harus lihat dulu polisinya, baik nggak gitu. Kalau kalian ngeliat polisinya udah ngerasa aneh, ngerasa nggak enak, ngerasa nggak baik akan hal buruk yang akan terjadi di kedepannya gitu, mending nggak usah jadi saksi ya. Ntar berakhir jadi seperti Bapak Sarpan ini gitu. So itu dia berita kali ini. Semoga ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua untuk bisa menghindari polisi-polisi yang kinerjanya belum begitu bagus di negara ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yusuf Ceria untuk terus mendukung channel Yusuf Ceria dalam mengembangkan konten yang bermanfaat dan menghibur untuk kita semua. Aku Yusuf Ceria. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.